kemarin memang sudah digarap oleh TMD, tetapi itu mungkin bagi kami Pak masih belum begitu Pak, karena kita biasanya kalau musim hujan itu tetap kesulitan Pak. Jadi kita membawa motor itu sering ambles Pak, kalau musim hujan itu dia ban belakang itu bisa nyendak, jadi kita biasanya 1,5 jam ke kecamatan itu bisa mencapai 4 jam Pak baru nyampe ke Pitangara. Itu yang pertama. Jadi mungkin bisa gimana tindak lanjutnya Pak, mungkin penyertuan nanti. Kemudian yang kedua saya juga tertarik masalah itu tadi penerangan Pak. Jadi masalah penerangan ini mungkin kalau untuk Desa Damung Raya itu banyak Pak sumber-sumber yang mungkin bisa kita pergunakan, misalnya tadi apa Bu? Jenis ya PTA ya Bu ya? PTA apa? Ya PTA. Jadi itu saja Pak. Itu kalau kita lihat kan tidak ada tindak lanjut di perubahan nanti, kita tunggu ke 2017 selesai ada jalan itu. Sudah banyak jalan, maka jalan air coba ke jalan kita di tengah-tengah itu nah. Jadi insya Allah hanya nanti akan disampaikan selama jalan itu tidak dalam kawasan. Memang kita masih saat ini sudah ada pengusulan infak Pak, tapi itu kan belum. Jadi kalau itu jalan memang milik kita, kami janjikan Pak, insya Allah bukan yang sampai situ tadi. Kami ingin apa yang sampai Pak Istar tadi, kalau bisa sampai ke aspal, Pak. Ulun cuma menambahkan bahwa ini sudah ulun masukkan Pak mengenai air bersih Pak, dari kaki Gunung Pusali sampai ke permukiman warga. Ada nih Pak permohonan untuk disingkir mana sudah ada masuk di perpipaan ya? Ya, pengairan air bersih langsung Pak. Yang pertama yang masalah pembangunan tentang sarana air bersih. Kami untuk RT 1 dan 2 itu sudah mempunyai sarana air bersih. Kalau tidak salah itu dibangun beberapa tahun yang lalu. Cuma kondisinya sekarang kalau pada musim kemarau, tidak musim kemarau sekalipun, tidak bisa menjangkau sekitar hampir 80 kepala keluarga. Yang bisa enak menikmati anggap sekitar 30 kepala keluarga saja. Kami di sini kan khususnya Dayak Bayak untuk Desa Damung Raya itu Dayak Lawangan. Secara pribadi mereka ingin beribadah, tetapi terkendala balai adatnya tidak ada. Memang kami ada usulkan ke ADI di desa, kemarin ada bantuan, tapi namanya ADI di desa kan ada persennya, dibatasi untuk sarana ibadah sekian persen. Jadi itu hal itu mungkin bisa ditolong perjuangkan lah, gimana caranya. Walaupun ke komisi berapa kami kurang mengerti, cuma perlu kami sampaikan hal ini. Karena saya pernah menjadi pendamping sosial. Ya. Jadi yang sering menjadi masalah kami yaitu dua hal, tentang fakir miskin sama lanjut usia. Kalau di luar kan mereka rata-rata dapat bantuan. Sedangkan untuk Desa Damung Raya, Hegar Manah dan Panaan mungkin ya tidak pernah tersentuh untuk hal itu, Bu. Di sini saya singgung masalah jembatan, khususnya jembatan Sekoya, Pak. Karena jembatan Sekoya, jembatan gantung itu sekarang sudah dibilang rawan. Jadi tadi ada bayangan Bapak bilang bahwa kalau bisa jalan kita aspal, tapi tidak keren Pak. Kalau jalan di aspal jembatan belum dipikirkan, tidak keren Pak. Ya. Jadi tolong dipikirkan. Nah, jadi kalau bisa ya dalam tahun ini bisa dianggarkan. Terus yang kedua saya mau singgung sedikit masalah jembatan juga yang dari Kalingai sampai ke desa kami. Untuk masalah jembatan ini banyak, selain jembatan Sekoya, jembatan yang kecil banyak. Kira-kira waktu penganggaran untuk pembuatan jalan itu dianggarkan kan tidak Pak? Karena waktu TMD masuk, jalan jembatan yang ada itu kayaknya asal lewat aja Pak. Buktinya yang ada rubuh. Sementara yang sudah dibikin pun mungkin asal-asalan tidak memperhatikan suasananya. Tadi Ibu menyinggung masalah pendidikan, Pak. Saya mau tanya ini masalah pendidikan. Di sini banyak tamatan SMA dan ada yang mungkin di perguruan tinggi ada. Tapi mohon masalah biaya, Pak. Jadi kalau kita bisa mohon apa tuh? Ada beasiswa itu loh. Iya Pak, lanjut aja Pak. Ya itu mungkin anak-anak sini banyak yang tamat SMA kan, mungkin mau melanjutkan juga mungkin banyak yang. Ya sudah ketangkap Pak pertanyaan Bapak. Ya cukup sampai segitu aja. Kita berjanji 2017 saja Pak. Kita mau karena Pak Jokowi menyenangi hati pian malam ini kami berjanji kawan di perubahan.
ternyata ada kan kasihan kepada pihak. Jadi kalau ini kami pastikan mungkin kita diinduk 2017 karena sifatnya ada terlalu mendesak belum Pak, dan kita sudah dibahas untuk 2016. Yang masalah jembatan Pak, jembatan yang apa ini namanya itu kebetulan kita sudah liwat di sana tadi, setelah melihat kami jalan kaki aja. Nah, kalinya sudah. Nah, jadi dalam waktu dekat, insya Allah nanti kami sudah jalan dengan TU. Itu mungkin diatasi dulu Pak, yang tali yang mau putus itu. Selanjutnya masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial itu ada namanya jaduk jatah hidup. Ini diberikan Pak kepada lansia yang sudah tidak produktif lagi. Misalkan dia hidup dari lingkungannya. Hidup dari lingkungan itu menurut bahasa orang Kementerian Sosial, misalnya menyatu ada anak atau tetangganya ini lain keluarganya. Nah, tergantung kamarasan orang dihiga memberinya makan atau apa, buatkan suratnya itu, terus disampaikan oleh kepala desa, dibenarkan oleh RT-nya dan dia dipoto, antarkan ke kami akan bantu lanjutkan ke dinas sosial. Terkait dengan Bapak tadi yang menanyakan masalah pendidikan, nah saya sangat senang sekali Pak, pendidikan ini merupakan pemikiran bersama. Kami sudah melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah. Nah, salah satunya Pak Jurni juga mengusulkan hal itu. Saya ingat sekali. Jadi dalam hal ini kami sangat berharap sekali kepada pemerintah daerah dan sudah kami sampaikan terkait program pendidikan ini. Jangan sampai yang diberikan biaya siswa itu misalkan ke Banjarmasin, ke Ulang karena prestasinya.